pernah digambarkan oleh kitab di dalam Quran. Pernah Rasulullah naik langit di tempat kita sedikit saja. Sedikit saja, tangan banyak. Boleh banyak. Jadi kalau nak dengan bahasa yang paling mudah tentang dalam keadaan di dalam surga, itulah hadis Nabi kita yang diriwayatkan. Di dalam surga Nabi kita kata ada terdapat satu buah pokok yang besarnya, itu kita tempuh daripada daun yang pertama sampai kepada daun yang penghujung itu dalam perjalanan lebih daripada 500 tahun. Kemudian dengan ketebalannya pula, tebal kulit ahli neraka itu ada dalam satu riwayat seperti jarak perjalanan antara Mekah dengan Madinah, agar dapat menikmati azab siksaan yang Allah turunkan kepada mereka. Gigi mereka saja nanti kita kata di dalam neraka itu sebesar Jabal Uhud atau sebesar gunung Uhud, tapi kenikmatan daripada surga utubuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allahu akbar, dekat sekali. Kutubuha, tempat kita memetik buah-buah di dalam surga itu dannya dekat surga. Duduk santai relax saja begitu. Buah yang datang, jadi tak payah pakai remote control, tak payah. Duduk santai. Kita langsung angkat, kita langsung buah tadi itu sudah ada di tangan kita, Tuhan Haji. Tak payah naik, tak payah memanjat, tak payah risau. Kita sekarang sampai menggunakan kerang untuk kita memanjat buah kelapa. Betul. Allah sekarang di dalam surga semuanya dekat sekali. Nikmatnya pula buah-buah yang sebiji tadi itu semua rasa ada di situ. Kita boleh berubah rasa seketika itu juga. Jadi misalnya kalau kita petik durian, kita makan rambutan jadi rambutan, kita makan cempedak jadi cempedak, kita makan mengkudu jadi mengkudu. Masyaallah tabarakallah. Ikut selera dan ikut keinginan kita. Makan sudah bertompok kulit cempedak banyak sungguh. Tak ada istilah bertompok. Makan sebanyak apapun, sebab di dunia dia kaki cempedak atau kaki durian udah setinggi gunung tumpukan kulit durian, tidak ada. Makan kalau sejak daripada pagi sampai petang sampai malam, pagi malam pun juga sebenarnya tidak ada. Kalau sampai bertahun-tahun makan durian saja, tetap saja tidak ada kolesterol, tak ada masalah, gemuk, tak ada masalah. Kita kan sekarang takut makan durian, takut kolesterol tinggi, darah tinggi. Ada sahabat-sahabat kita daripada Yaman bilang sama teman-temannya, bang, iya aku buat durian, iya aku buat durian, iya aku buat durian atau buat durian. Jadi teman yang datang dari Hadramaut itu pergi ke Singapura. Jadi sudah diingati oleh teman-temannya, elakan jangan makan buah durian, itu panas. Dikatakan man akala durian nama oryan. Siapa saja yang makan durian tidurnya nanti telanjang, dikatakan kata sama mereka seperti itu. Jadi dipesani semuanya teman-teman yang dari Hadramaut itu memesankan jangan makan durian. Iya aku makan durian, apalagi kalau darah tinggi. Jadi pada tuh sampai ke sini, jadi dia pun tanya definisi durian itu macam mana. Durian itu buahnya sebesar kepala atau agak lebih besar sedikit, ada juga yang kecil. Durinya banyak, syok, disebut dengan Abu Syok, bapak duri. Jadi dalam kepalanya sebesar kepala dan banyak duri. Pada saat durian tadi itu sudah tersajikan dan sudah terhidangkan, di Singapura dicerita 3 biji durian dan dibuka semuanya, yang terhidangkan besarnya sebesar biji pinang, kecil-kecil. Coba rasa sedap, nikmat, lezis, enak. Sebiji, 2 biji, habis yang 2 biji durian dari itu dia makan. Tak lama kemudian innalillahi wa inna ilaihi meninggal dunia. Tidak ada yang seperti itu, tidak ada. Kaki durian enggak, kaki cempedak enggak, kaki kambing enggak. Masalah tabarakallah, kaki kambing, kepala kambing, ekor kambing semua yang dimakan nanti tidak ada rasa risau nanti kolesterol kah, darah tinggi kah, tidak ada. Kenikmatan dalam surga itu aman dan abadi. Jadi untuk kita menyimpulkan bagaimana keadaannya, Nabi kita memang diperlihatkan. Nabi kita bercerita sesuai dengan fakta. Aku melihat satu buah istana cantik, indah betul.
Maka pada saat itu aku pun menanyakan kepada malaikat Jibril, punyanya siapa istana itu yang kelihatan nampak di dalamnya ada seorang perempuan cantik dan jelita. Jadi kata malaikat Jibril, Rajab Lishabin min Quraisy. Itu istana yang indah tadi itu punyanya seorang pemuda daripada Quraisy. Jadi nanti kita saat ketika mendapatkan jawaban semacam tulis Lishabin min Quraisy, kukira sabda Nabi pemuda itu adalah aku, tapi justru ternyata pemuda itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata baginda, aku memang teringin sungguh untuk masuk ke dalam istana tadi itu, tapi setelah aku teringat cemburunya Umar sangat-sangat cemburu sekali. Akhirnya aku tidak jadi masuk. Tapi kita ceritakan kepada si Umar, menangis si Umar pada saat itu, ya Allah. Apakah sampai kepada baginda juga aku cemburu? Apakah kepada baginda juga aku cemburu? Kalau baginda nak duduk sekalipun tak ada masalah, oke saja duduk di situ. Nah, itu gambaran. Macam itu juga satu buah riwayat Nabi kita ceritakan tentang Sayyidina Bilal, tentang Sayyidina Khadijah, banyak. Tadi kan kita sikit saja kan. Jadi kesimpulan yang menyimpulkan tadi itu hadis Nabi mala ainun tak pernah tidak oleh. Jadi kita dalam berjalan kemanapun, tak payah bergerak, tak bergerak pun kita sudah sampai di mana-mana. Leluasa di dalam surga. Dunia ini masih kecil. Dunia ini 10 kali dunia itu kepada orang yang paling di bawah sekali. Kalau dengan bahasa di sana itu kelas kambingnya. Orang di dalam surga bukan kelas elit, bukan kelas yang menengah, bukan kelas yang tinggi, kelas yang paling bawah sekali, seperti 10 kali gaya dunia. Wanita-wanitanya pula, masya Allah, tabarakallah, ya wali Allah, amanah min nasib. Jadi dia sudah berserumukan tadi tuh, kaki ciumnya, pulut, cium, masya Allah, tabarakallah, asik tuh, asik sampai sudah tak kena pak bertua semua sudah tidak tuh, sipos sekali. Ternyata nampak di depan, ya wali Allah, amanah min nasib. Kata bidadari yang satu, apa saya tidak dapat bagian? Begitu dia tengok, terlepas yang ini langsung mengejar yang satu. Kenapa? Karena lebih cantik lagi yang satu. Dari cantik sungguh, masya Allah, tabarakallah, senyumannya saja. Nabi kita kata, kalau salah satu daripada bidadari akhirat itu nampak ke dunia, itu sudah sanggup untuk memadamkan semua kecantikan yang ada di dunia. Gimana cantiknya, Bang? Kita tak nak ada pilihan selain daripada surga. Tak nak dengan syajarat tazakkum, ta'amul asin, kalmuhiyat fil botol, kagal hamim. Nabi kita perumpamakan air yang diminum oleh ahli neraka setelah makan syajarat tazakkum, makan, akhirnya kecekek, terpaksa harus minum air yang diminum, minuman daripada hamim. Belum diminum lagi dah luluh, udah hancur peralatan-peralatan yang ada di dalam pencernaannya. Itu perumpamaan, hancur dulu semuanya, baru setetes air tadi itu diminum. Nabi kita bersabda tentang neraka, kalau seandainya Allah buka neraka sebesar ukuran lubang jarum saja, akan hangus dunia kalian semuanya. Mencuma panah jangan dijabar. Dikurung dalam tandas pun kita tak boleh tahan. Dikurung di bawah terik matahari kita tidak mampu. Jangan mencoba. Tak ada masalah, saya kan yang penting masuk surga saya. Kalau sekejap dalam neraka tak masalah lah, kan transit saja di situ. Nah, ini bukan di ar-ilar, bukan transit dalam neraka. Jangan coba-coba dijabar. Kita nak masuk surga bighairi hisab, ya Allah, bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, akrimna bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, mat'na bil firdausil a'la bighairi hisab. Ya Karimu ya Wahhab, adkhilna jannata bighairi hisab. Nanti kita bersabda, man usiba udhir, seseorang yang dihisab mesti dia akan tersiksa susah. Kalau Allah pertanggungjawabkan kita dengan janggut, kita belum tentu akan dapat mempertanggungjawabkannya dengan kuku. Misalnya dengan kuku, kenapa biar hari Jumat kemarin itu tidak dipotong? Bulu ketiak kenapa jadi panjang macam tu? Makan kenapa 3 butir nasi kau buang? Takkah Anda tahu itu adalah nikmat yang kuberikan kepada kalian? Tidakkah itu telah dikhidmat oleh sejumlah sekian daripada makhluk? Tidakkah itu ada tanah di tanah yang subur dan itu adalah
ciptaanku dan itu adalah milikku. Takkan. Begitu dengan pertanyaan, kalau dengan 3 butir nasi gulai yang antum kau pada waktu kita makan kenduri tadi itu kita ambil 3 ketui daging atau juga dengan ayam, tapi ternyata karena kita makan peri, makan kenduri, jamuan more, buka puasa, kita kau seperti Jabal Nur tingginya, banyak sungguh, tapi makannya makan sikit-sikit saja, banyak lagi sisa-sisa daging, tapi kita tak habiskan. Kalau Allah minta pertanggungjawaban untuk yang itu saja, manusia boleh hancur. Pada saat akan disiasa saja dia sudah sirna dan lenyap. Jangan coba-coba mencabar murka Allah Jalla wa'ala, apalagi dengan naru jahannam. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim.